sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini bersama Kakak Igin dan Kak Omi. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik silakan berdiri, kita mau nyanyi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Semangat ya. Kita gunakan tangan kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah harus semangat ya memuji Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu, kita katakan dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik tetap berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Doa votum oleh Ibu Guru Rita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun anak-anak sekolah minggu masih beribadah dari rumah mereka masing-masing. Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik di rumah? Masih dong pasti. Kembali kita memuji nama Tuhan. Celik matanya. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya.
Saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Dipersilakan berdiri adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan dipimpin Ibu Pendeta Sri Sertiati STH. Dipersilakan. Anak-anakku sekalian, semua lipat tangannya. Kita berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Saat anak-anak kami sekalian bermain-main, Tuhan menolong. Saat mereka belajar dari rumah masing-masing, Tuhan menyertai. Terima kasih bersama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dan semua anggota keluarga. Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu menyertai menjalani kehidupan masing-masing. Terima kasih banyak kepadamu untuk hari ini Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada dalam persekutuan kami, penyembahan kami, memuji memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah yang kami lakukan pada hari ini kiranya Tuhan menolong kami. Kuasai kami Tuhan sehingga kami dapat beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua guru-guru kami yang mengambil bahagian, kiranya Tuhan urapi mereka, Tuhan beri kemampuan bagi mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan ya Allah kami, saat ini kami berdoa kepadamu untuk sekalian anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, kiranya Tuhan pertumbuhkan dengan baik dalam kasih dan setia Tuhan. Mereka bertumbuh seimbang, baik jasmani mereka bertumbuh, pengetahuan mental mereka bertumbuh, terlebih dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka sekalian menjalani kehidupan setiap hari. Saat mereka bermain-main, kiranya Tuhan lindungi mereka semua sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka bermain-main dengan baik. Kami berdoa kiranya kesehatan dan kekuatan Tuhan terus anugerahkan kepada semua anak-anak kami. Kami berdoa mereka yang sudah sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kiranya Tuhan pun akan memberkati mereka. Kendati pun karena situasi yang kami hadapi sekarang ini, membuat kami semua, bahkan anak-anak kami masih mengikuti pelajaran dari rumah, tetapi kiranya Tuhan tetap beri kemampuan semangat bagi mereka untuk dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa dalam cita-cita mereka sekalian, kiranya Tuhan menolong, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan, dan apa yang menjadi cita-cita mereka pada waktunya nanti, mereka akan raih di dalam Tuhan. Ya Tuhan ya Allah kami di dalam sorga, kami doakan untuk setiap orang tua, Bapak, Ibu, kiranya Tuhan tolong melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua, membimbing anak-anak kekasih. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kuasa untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka, mengarahkan setiap anak-anak yang Tuhan karuniakan ke jalan kebenaran Tuhan. Semua anggota keluarga, kakak-kakak, adik-adik, kiranya Tuhan berkati sehingga dalam keluarga kami masing-masing
kami akan terus merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan guru-guru kami, baik guru-guru kami di sekolah minggu, guru-guru kami di sekolah yang setiap waktu mengajar kami, membimbing kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, biarlah mereka semua tetap sehat, menjalani tanggung jawab mereka dengan baik, mengajar kami di dalam pertolongan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Kiranya Tuhan akan memberkati persiapan perayaan Natal kami, baik perayaan Natal di gereja lokal kami maupun perayaan Natal di Klasis Makassar. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati panitia yang ada sehingga dapat mempersiapkan semuanya dengan baik. Dana-dana yang dibutuhkan kiranya Tuhan akan mengatur cukup, dan setiap hamba-Mu yang akan mengambil bahagian dalam perayaan Natal, kiranya Tuhan tolong mereka, persiapkan mereka dengan baik sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan itu dengan baik. Bapa kami di dalam sorga, kami doakan gembala kami di Jemaat Dirgantara, kiranya Tuhan tolong mereka dapat melaksanakan pelayanan, menggembalakan kami dengan baik. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi karena COVID-19, kami berdoa kiranya Tuhan terus menjaga dan memeliharakan kami semua. Kiranya kami semua tetap sehat di dalam tangan Tuhan, menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kami doakan bangsa dan pemerintah kami, kiranya Tuhan berkati bangsa kami ini, biarlah kami tetap aman menjalani kehidupan kami, tetap ada waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat kepada mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Terima kasih banyak Tuhan, sertailah kami, pimpinlah kami dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pada hari ini, sehingga semuanya kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan berkat rohani kepada kami sekalian. Ini doa kami Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru skala minggu Gereja Kibait Dirgantara. Hallelujah.
Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Natalia. Tapi sebelumnya itu kita mau menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik di rumah silakan berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Ibu Guru sangat senang mendengar kabar adik-adik yang semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan luar biasa. Ternyata ada juga loh yang kurang enak badan. Ibu Guru jadi sedih mendengarnya. Tapi jangan khawatir. Ibu Guru juga punya teman yang dulunya sakit tapi akhirnya dia boleh sembuh. Ada yang mau dengar kisahnya? Ibu Guru juga mau mendengarnya. Tapi sebelum itu semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang, jangan ada yang jalan-jalan, oke? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bartimeus. Saya berasal dari Yeriko. Saya adalah seorang pengemis dan saya juga buta sejak lahir. Suatu hari saya mendengar bahwa Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Dan ketika mereka mulai mendekat, saya mempersiapkan diri dan saya pun berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika aku berteriak seperti itu, orang banyak menegurku. Tapi aku semakin berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Teman-teman tahu, akhirnya Yesus pun berhenti dan menyuruh orang-orang itu memanggilku dan berkata kepadaku, "Kuatkan hatimu, berdirilah, Yesus memanggilmu." Dan aku sangat semangat, lalu pergi ke tempat Yesus berdiri. Yesus pun bertanya kepadaku, "Apa yang kau mau aku perbuat?" Aku menjawab, "Guru, tolonglah aku supaya aku bisa melihat." Yesus pun berkata kepadaku, "Pergilah, karena kamu percaya kepadaku, maka sekarang kamu bisa melihat." Dan saat itu juga aku bisa melihat. Yesus menyembuhkanku, aku sangat senang. Teman-teman, mungkin saat ini teman-teman lagi sakit atau sedang sedih. Saya ingin berbagi untuk teman-teman. Ingat ya, pertama teman-teman harus pantang menyerah. Ingat, ketika aku berseru dan ditegur oleh orang, aku tetap saja berseru, bahkan makin keras hingga akhirnya Yesus mendengarku. Teman-teman,
jangan berhenti untuk terus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan jangan berhenti mencari Tuhan. Oke? Yang kedua, teman-teman juga harus percaya sama kuasa Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan tidak berubah loh. Kalau kemarin dia bisa tolong kita, besok dan seterusnya juga Tuhan akan terus menolong kita. Ketiga, jangan lupa bersyukur teman-teman untuk pertolongan Tuhan. Waktu saya bisa melihat, saya sangat senang dan akhirnya saya mengikuti perjalanan Yesus. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengar ceritaku. Dadah! Wow, luar biasa sekali pertolongan Tuhan kepada Bartimeus. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan menyembuhkan dan berkarya dalam kehidupan Bartimeus. Yuk, buka Alkitabnya dari Markus pasal 10 ayat 51 dan ayat 52. Markus pasal 10 ayat 51 dan ayat 52. Kalau sudah dapat, perhatikan Alkitabnya, kita baca sama-sama. Markus 10 ayat 51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin atas firman Tuhan yang telah kita baca. Dan tadi kita telah mendengarkan teman kita Bartimeus yang telah menceritakan bagaimana dia bisa sembuh. Dari kisah Bartimeus ini kita belajar beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, pantang menyerah. Kita harus terus berdoa dan mencari Tuhan. Tadi kata Bartimeus, ketika dia berseru memanggil Tuhan, kasihanilah aku. Orang banyak menegur dia. Tapi ketika dia ditegur, dia semakin berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, dia tidak menyerah. Akhirnya Tuhan mendengarnya. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya akan segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Di ayat yang ke-52, Alkitab mencatat bahwa ketika ia sembuh, ia tidak pergi meninggalkan Yesus, tapi dia ikut dalam perjalanannya. Dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Jadi 3 hal itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua, percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat adik-adik yang ada di rumah. Dan adik-adik yang ada di rumah dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, segala pujian syukur Tuhan, kami bersyukur pada saat ini untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Berikan kami kemampuan Tuhan agar kami dapat menjalankan firman Tuhan, dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Semoga adik-adik yang ada di rumah boleh diberkati, supaya adik-adik boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Saat ini kita akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saat ini kita akan masuk ke doa persembahan yang akan dipimpin Pak Guru Esar. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa dalam surga, kami naikkan ke depan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami, begitu juga dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang boleh kami berikan sehingga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap pekerjaan orang tua kami dan setiap yang dilakukan, usaha-usaha yang dikerjakan sehingga melihat semuanya itu berkat Tuhan boleh mengalir dalam keluarga kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik silakan berdiri dan kita menyanyi Yesus Sahabat dan Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu kita katakan Yesus Sahabat dan Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Bukan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Doa berkat oleh Ibu Pendeta Sri Sertiati STH. Anak-anakku sekalian, mari arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita, oleh pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Adik-adik sekolah minggu, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.